Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun iman kita yang kelima adalah yakin akan adanya hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini yang kita baca di dalam Al-Quran. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka yakin benar dia akan memasuki, akan sampai nanti pada suatu hari yang namanya Malik Yaumiddin, di mana Bapak Ibu sekalian kita akan sampai nanti pada hari kiamat. Sampai nanti kita pada hari kiamat itu kita harus sukses. Bagaimana supaya kita sukses nanti memasuki hari kiamat itu? Paling kurang ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, agar kita nanti sukses menghadapi hari kiamat itu, hari ini kita hendaklah beramal dengan ikhlas. Murni kita melaksanakan amal ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Seperti siang hari ini kita tunaikan sholat zuhur ini, kita tunaikan di masjid ini secara berjamaah adalah mencari ridho Allah. Murni mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Sehingga betapa banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kita, Bapak Ibu, supaya kita beramal dengan ikhlas. Bahkan Sayyidina Umar saja kalau kita baca keterangannya, beliau sangat merisaukan betul tentang ikhlas ini. Apa kata Sayyidina Umar, Bapak Ibu sekalian? Dia pernah berdoa kepada Allahumma ja'al amali kullahu solehah. Itu yang pertama. Aku mohon kepadamu ya Allah, jadikan amal-amal yang aku kerjakan ya Allah menjadi amal soleh. Waja'alhu liwajhika khalisan. Nah, ini unsur yang kedua. Sayyidina Umar, Bapak Ibu sekalian, memohon kepada Allah. Pertama, dia minta supaya amal-amal yang dia lakukan itu menjadi amal soleh. Dan tolong aku ya Allah dalam melakukannya agar dapat aku kerjakan dengan ikhlas mencari wajahmu ya Allah. Mencari ridhomu ya Allah. Itulah nanti Bapak Ibu sekalian yang membuat nanti orang sukses menghadapi hari kiamat itu. Hari ini dia beramal dengan ikhlas. Karena Allah saja yang bisa menentukan bagi seseorang itu ke surgakah kita atau ke nerakakah kita, hanya ditentukan oleh Allah. Allah yang menilai bagaimana keikhlasan kita hari ini. Jadi ini yang pertama. Berbekal untuk menghadapi hari kiamat itu yang pertama adalah beramal dengan ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang akan sukses nanti menghadapi hari kiamat itu kalau dia banyak bersujud. Kasratus sujud, banyak bersujud. Itu artinya apa? Ya, mengerjakan ibadah sholat. Seperti sholat yang kita lakukan hari ini erat kaitannya dengan kesuksesan kita nanti menghadapi hari kiamat. Pernah Bapak Ibu sekalian seorang sahabat yang mencintai Nabi, saking cintanya dia kepada Nabi, dia tak mau Bapak Ibu sekalian kalau nanti dia masuk ke dalam surga, dia tak mau berpisah dengan Nabi. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu ketika dia menghadap Nabi bersama dengan para sahabat yang lain. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini dia meminta kepada Nabi. Ada permintaan khusus. Kalau sahabat-sahabat yang lain dia meminta sesuai dengan keinginannya. Ada yang minta supaya buah kurmanya lebat, ada yang minta supaya dinarnya banyak. Tapi kalau Rabi'ah dia minta, Nabi, tolong aku Nabi, yang aku minta ini lain daripada teman yang lain. Apa yang kau minta? Kata Nabi. Tolong doakan aku Nabi. Aku ingin nanti murafaqataka fil jannah. Yang aku inginkan Nabi, aku nanti ingin menjadi pendampingmu di dalam surga. Dia orang laki-laki, dia bukan istri Nabi. Dia ingin menjadi pendamping Nabi nanti di dalam surga. Ini luar biasa, Pak.
Keinginan sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini artinya bukan hanya sekedar masuk surga, tapi dia tahu bahwa junjungan kita Rasul yang mulia itu nanti di dalam surga adalah berada pada tempat yang tak dapat kita sebutkan VVIP-nya ya. Tempatnya luar biasa. Maka dia tidak mau berpisah dengan Nabi. Aku ingin menjadi pendampingmu nanti ya Rasul di dalam surga. Kalau begitu yang engkau minta, au ghairu zalik. Kau tak ada minta yang lain, hai Rabi'ah. Enggak ya Rasul, itu yang aku minta. Kalau itu yang kau minta, kata Nabi, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Engkau tolong aku, kata Nabi, engkau kerjakan banyak-banyak kau sujud di hadapan Allah. Oh, banyak sujud hari ini Bapak Ibu sekalian rupanya membuat nanti orang sukses menghadap Allah, bahkan nanti seperti riwayat itu akan menjadi pendamping Nabi seperti halnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian kalau memperbanyak sujud di sini yang dimaksudkan tentu tidak hanya solat yang fardu. Kalau solat yang fardu sujudnya tak boleh lebih daripada 34 kali. 17 rakaat kali 2, 34. Bagaimana supaya kita lebih sujudnya, banyak sujudnya? Kita harus berusaha menambah solat-solat sunat. Solat-solat sunat yang disyariatkan, tidak pula mengada-ngada. Solat sunat wudhu yang selama ini jarang kita kerjakan, coba kita kerjakan, bertambah sujud kita. Solat tahajud barangkali yang selama ini kita kerjakan mungkin 2 atau 4, tambah. Solat duha kita biasanya kita kerjakan 2 atau 4, kalau bisa ditambah supaya apa? Banyak kita mengerjakan jumlah rakaat solat-solat yang sunat itu. Pasti setiap rakaat akan 2 kali sujud. Kata Nabi kepada sahabatnya Sauban, setiap sujud yang engkau lakukan akan menambah darjat di hadapan Allah. Oh, Masya Allah. Sujud kita hari ini Bapak Ibu sekalian adalah berkaitan dengan apa yang kita inginkan sukses nanti ketika kita berada di dalam naungan Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kiamat. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang akan kita lakukan agar kita sukses ini biasa, kasratuz zikir. Banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Seorang sahabat namanya Abu Busrah, dia datang kepada Nabi. Nabi, semua syariat Islam ini sudah banyak aku lakukan, sudah aku kerjakan Nabi. Sekarang aku datang kepadamu, tolong tunjukkan aku Nabi amalan yang mudah aku kerjakan. Aku tak repot untuk mengerjakannya. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Coba kata Nabi kau basahkan lidahmu menyebut nama Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian kalau kita apapun zikir yang kita lakukan berarti kita kan menggerakkan lidah kita. Menjelang kita tidur, Bapak Ibu sekalian, kita mau tidur, jelas mau tidur nih. Kita gerakkan lidah kita. Kata Nabi kepada istrinya Aisyah, kalau kau mau tidur, coba kau khatamkan Quran. Caranya bagaimana? Membaca Qul Huwallah 3 kali. Berarti kita gerakkan lidah kita. Sebelum engkau tidur Aisyah, kau minta syafaat Nabi. Bagaimana caranya? Baca sholawat Nabi. Paling kurang pula agak 3 kali kita baca sholawat menjelang tidur. Menggerakkan lidah juga lagi. Engkau kerjakan haji dan umroh, hai Aisyah. Sebelum kau tidur, kerjakan haji dan umroh. Bukan pergi haji umroh, tapi zikir haji dan umroh. Itu kan ada. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adalah zikir yang terkenal ketika orang tawaf di Ka'bah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir itu pun adalah juga membasahkan lidah. Kemudian Aisyah, engkau gerakkan lidahmu. Sebelum engkau tidur, engkau minta keridhoannya kaum muslimin. Minta ridho. Apakah harus datang ke rumahnya? Enggak.
Kita Bapak Ibu sekalian kalau terbayang kita minta ridho kaum muslimin harus kita tolong aku yang minta maaf lahir batin segala kesalahanku datang ke rumah. Enggak. Rupanya oleh Rasulullah dikasih tahu, hai istriku Aisyah, kau baca doa sebelum engkau tidur. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Seperti doa yang dibaca oleh khatib Jumat setiap Jumat Pak di khutbah kedua itu selalu dibaca oleh khatib. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah berikanlah keampunan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Artinya Bapak Ibu sekalian, itulah kita mencari keridhaan kaum muslim. Betapa mulianya orang ya. Dia ada di rumahnya mau tidur dia, baik orang yang dekat dengan rumahnya, yang jauh dari rumahnya, bahkan dia tidak kenal dengan orang itu, asal dia kaum muslimin beriman, dimanapun saja mereka berada. Itu termasuk dalam doanya, ya Allah, mulianya hati. Minta keridhaan dari kaum muslimin dan muslimat. Artinya Bapak Ibu sekalian, membasahkan lidah itu bukan saja pada waktu tenang-tenang begini, bahkan menjelang tidur pun kita diperintahkan oleh Nabi, gerakkan lidahmu, basahkan lidahmu dengan menyebut nama Allah. Itu bahagian daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang keempat Bapak Ibu sekalian, upaya yang perlu kita lakukan, persiapan kita menghadapi hari akhirat itu adalah qasrul amal, pendek angan-angan. Jangan tunggu besok. Kalau kau masih muda, hai Abdullah bin Umar, kata Nabi, sambil Nabi pegang bahunya Abdullah bin Umar. Ketika kau masih muda, jangan tunggu tua. Ketika kau ada di pagi hari, jangan tunggu sore. Manfaatkan masa mudamu sebelum tuamu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Dan masa hidupmu sebelum kau nanti akan jadi berubah gelar. Artinya Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan waktu yang sekarang. Itulah yang kita sering baca di dalam pepatah Inggris itu. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Sedangkan yang kelima, persiapan menghadapi hari akhirat itu juga penting adalah memperbaharui taubat. Taubat ini tidak pandang umur, orang tua, orang muda. Ada orang muda kadang-kadang berprinsip, mak, kalau aku bertaubat hari ini, mak, tak dapat aku pergi ke karaoke. La ilaha illallah, gara-gara ke karaoke, terlarang tahu. Taubat itu dikatakan oleh Allah, tubu ilallah ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Untung kalian, kata Allah, kalau kalian bertaubat, dalam usia berapapun kita, tetap kita Bapak Ibu memperbaharui taubat. Itu makanya syaitan itu dia bilang, kami mencelakakan manusia dengan dosa. Kami dorong manusia itu supaya melakukan dosa. Dan manusia itu akan menghancurkan kami, kata syaitan, dengan mereka membaca istighfar dan membaca la ilaha illallah. Sedangkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, upaya persiapan kita menghadapi hari kiamat itu adalah mengembalikan hak orang lain. Kalau kita meminjam hak orang, kembalikan cepat. Kalau kita barangkali Bapak Ibu sekalian, ada orang bersalah dengan kita yang patut kita maafkan, lebih dahulu kita maafkan. Saling maaf memaafkan. Mengembalikan hak orang lain, ini juga Bapak Ibu meluruskan. Itu makanya Nabi katakan dalam satu hadis, ada orang nanti di akhirat itu, kata Nabi, menjadi orang yang muflis. Muflis itu artinya apa? Jadi orang yang tekor. Kenapa jadi tekor? Hubungannya dengan manusia banyak yang tidak selesai. Masalah hutang piutang. Mungkin barangkali dia pernah tersinggung tapi tidak saling mau maaf memaafkan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan urusan kita dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang kusut-kusut, ya diluruskan. Ibaratnya apa? Kalau ada hal-hal yang benang-benang yang kusut, ada hubungan yang barangkali renggang, rekatkan. Silaturahmi dipermantap.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah nanti orang-orang yang sukses ketika menghadap Allah. Sukses dia menghadap Allah, sukses pula hubungannya dengan sesama umat manusia. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.